Kegiatan ekonomi. Pernahkah kamu berpikir, mengapa orang bekerja setiap hari? Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Namun, jumlah barang atau alat yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi, supaya kebutuhannya bisa terpenuhi. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang, atau menciptakan barang baru demi memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tidak hanya terbatas pada aktivitas perusahaan dalam memproduksi barang dengan menggunakan mesin. Produksi memiliki arti yang lebih luas, meliputi kegiatan seperti menambang minyak, bertani, menjahit kain menjadi baju, serta mengolah tanah liat menjadi batu bata atau gerabah. Hasil produksi dibagi menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat atau bentuk suatu benda. Produksi barang dibagi menjadi 2, yaitu barang modal dan barang konsumsi. Barang modal adalah barang yang dipakai untuk membuat barang lain. Contohnya, mesin di pabrik, traktor di sawah, komputer di kantor, atau truk untuk mengangkut barang. Intinya barang ini tidak dipakai langsung, tapi membantu menghasilkan barang lain. Barang konsumsi adalah barang yang dipakai langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya nasi, roti, pakaian, HP untuk dipakai sehari-hari, dan sepeda. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, dan jasa pariwisata. Tujuan utama kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keadaan ketika jumlah alat pemuas kebutuhan cukup, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, produksi juga bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi, kita tidak hanya memerlukan bahan baku, tetapi juga faktor lain yang membantu agar produksi dapat berjalan dengan baik. Secara umum, faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor alam mencakup semua hasil alam, baik benda maupun makhluk hidup, yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya sayuran, buah-buahan, gas alam, batu bara, dan hutan. Faktor tenaga kerja adalah orang yang menjalankan kegiatan produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka menggunakan tenaga, pikiran, dan keterampilannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya staf di bagian produksi atau operator mesin di pabrik. Berikutnya adalah faktor modal. Faktor modal bukan hanya berbentuk uang. Modal mencakup semua barang yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Contohnya peralatan, mesin, gedung, dan berbagai benda penunjang lainnya. Selanjutnya adalah faktor keahlian, yang berfungsi untuk mengatur dan memastikan semua faktor produksi berjalan dengan baik. Tanpa keahlian yang tepat, faktor alam, tenaga kerja, dan modal tidak dapat digunakan secara maksimal. Keahlian inilah yang digunakan untuk mengelola semuanya agar hasil produksi menjadi optimal. Setelah barang atau jasa dihasilkan, langkah berikutnya adalah distribusi. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi bisa dilakukan oleh perorangan maupun oleh lembaga distribusi. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu distribusi langsung, distribusi semi-langsung, dan distribusi tidak langsung. Pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran barang dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara. Contohnya perusahaan roti yang menjual rotinya sendiri, atau penjahit yang menyerahkan baju langsung ke pembeli. Kedua, distribusi semi-langsung. Distribusi semi-langsung adalah penyaluran barang melalui perantara yang masih menjadi bagian dari produsen. Contohnya produsen ponsel menjual produknya melalui toko resmi miliknya. Ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi barang yang disalurkan melalui perantara seperti agen, minimarket, pasar, atau pedagang kecil sebelum sampai ke konsumen. Setelah barang atau jasa sampai ke tangan konsumen melalui proses distribusi, kegiatan berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, konsumsi juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Pertama, mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang. Kedua, menjaga status sosial di masyarakat melalui produk-produk kebutuhan tersier. Ketiga, menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi vitamin dan gizi seimbang. Keempat, memenuhi kebutuhan jasmani. Kelima, memenuhi kebutuhan rohani. Dan keenam, memenuhi kebutuhan akan estetika atau keindahan. Sama halnya dengan kebutuhan, konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti motivasi, sikap, dan selera. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti jenis pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan yang berlaku di lingkungannya.
Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari dunia IPS.